Bismillahirrahmanirrahim. Pada pekan yang lalu kita sudah membahas tentang mahabbah, cinta kepada Allah dalam Kitab Tauhid bab 31. Masih tentang mahabbah, bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab masih menjelaskan indeks bagaimana disebutkan 4 sikap yang merupakan syarat mutlak seseorang untuk memperoleh kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seorang tidak akan menemukan kelezatan iman kecuali dengan 4 sikap tersebut. Ganti dulu. Ini akan saya lagi nyari ininya. Ini soalnya kitabnya ini. Kalau ada printan lebih enak sebenarnya. Lebih enak printan kata saya mah daripada pakai laptop. Pakai laptop mah ini harus searching. Ininya kadang-kadang ke bawah. Nah ini. Yang pertama, man ahabba fillah. Ahabba fillah. Barang siapa yang mencintai karena Allah. Ahabba fillah. Yang satu, mencintai seseorang karena Allah. Ahabba fillah. Ahabba di sini adalah linafsi, mencintai diri seseorang karena Allah. Yang kedua yaitu wa'ab godo fillah. Dia benci atau dia marah tapi karena Allah. Ya, abgodo fillah. Abgodo fillah. Benci karena Allah. Yang benci atau kalau godo itu godau itu bahasa Arab itu bisa terjemah marah. Tapi marahnya tentunya dengan ini karena Allah. Sebagaimana marahnya Aisyah. Aisyah itu marah pernah kepada Rasulullah, tapi semarah-marahnya Aisyah dia selalu mengingatkan akan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kata Aisyah, bagaimana demi Allah gitu. Jadi wallahi yang dikatakan Aisyah. Atau marahnya ketika apa yang disanjung oleh Allah, baik itu dari Rasulnya atau dari kitabnya, dari para ulama yang amanah, yang disanjung oleh Allah, kemudian dihina, maka ini adalah abgodo fillah. Dia marah atau dia benci karena Allah. Benci apa? Marah apa? Marah terhadap kemurkaan, marah terhadap kemungkaran. Marahnya terhadap kemungkaran tersebut, terhadap sifat jelek tersebut. Maka ini sifat yang Allah rahmati. Wa wala fillah, dan dia itu berloyalitas
karena Allah. Setia, Setia. ya, wala teh setia. Ya. Kan ada wala terus baro. Setia karena Allah. Ya, setia karena Allah. Ya. Setia karena Allah, yaitu apa? Yaitu setianya di sini yaitu membela karena Allah, membela atau dia menunjukkan kesetiaan, loyalitas kepada orang-orang yang beriman, loyalitas kepada amal solehnya, loyalitas kepada Al-Quran, kepada Sunnah. Nah itu wala karena Allah. Dan yang keempat, wa'ada fillah, dia juga memusuhi karena Allah. Jadi dia juga musuh karena Allah. Di mana? Di tempat-tempat yang memang harus dia musuhi. Sebagaimana syaitan. Syaitan itu memang harus dimusuhi. Syaitan dan para pengikutnya, baik kafirin maupun munafikin, itu adalah musuh. Wa'ada fillah. Ada Memusuhi karena Allah. ya, memusuhi karena Allah. Ada itu berasal katanya dari aduwun, menjadikan seorang musuh karena Allah. Sebagaimana syaitan dijadikan musuh dalam surat Fatir. Inna syaitana lakum aduwun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh. Fattakhidhuhu aduwa, maka ambillah dia sebagai musuh. Jadikanlah dia sebagai musuh. Ya, jangan diikuti. Iya. Jangan diikuti atau disembah. Jangan terpengaruh oleh godaan syaitan. Maka barang siapa yang punya keempat hal tersebut, sesungguhnya kecintaan dan pertolongan Allah itu diperolehnya. Nah ini dari beberapa faedah yang diambil dalam bahasan bab 31 ini. Kemudian pemahaman Ibnu Abbas terhadap realita bahwa perhubungan persahabatan antara sesama manusia pada umumnya dijalin atas kepentingan duniawi. Jadi kebanyakan manusia itu menjalin persahabatan, pertemanan, kesetiaan, tapi atas dasar duniawi. Maka ini adalah terputus, sebagaimana nabi-nabi juga karena istrinya tidak beriman. Nabi Lut terputus dari istrinya karena istrinya tidak beriman. Nabi Nuh demikian, terputus dari Kan'an anaknya karena Kan'an tidak beriman. Ya. Nabi Muhammad juga terputus dari orang tuanya tidak beriman. Paman-pamannya yang beriman hanya Abbas saja, yang lain kafir. Karena itulah bagaimana persahabatan yang tinggi, yang memiliki keeratan dalam tentunya membangun kecintaan ini adalah persahabatan dengan iman, menjalin ukhuwah karena iman, cintai sama mereka karena Allah, cintai dirinya, mencintai orang-orang beriman karena Allah, maka persahabatan ini tidak akan terputus. Tapi kalau sudah karena dunia, maka wataqatta'at bihimul asbab, maka terputuslah hubungan di antara mereka. Kalau kata yang dibangun di sini adalah karena dunia.
terputus. Al-mawaddah itu terputus. Lihat di ayatnya Al-Baqarah 166. Nah ini, karena itu di ayat 166 ini wa qala allazina taba'u law anna lana karatan fanatabarra'a minhum, dan orang-orang yang melepas tangan dari orang-orang yang mengikuti atau perlihatkan sifat barok, melepas tangan. Orang-orang yang berlepas tangan, orang-orang yang beriman berlepas tangan dari orang-orang kafir. Harus ada sifat barok kepada mereka. Ketika melihat ini sebuah kesesatan yang sudah jelas, harus ada sifat barok pada mereka. Jangan sampai diikuti. Padahal ini sudah jelas, maka jangan sampai dia sampai berloyalitas kepadanya. Harus benar-benar mengakui bahwa mereka itu bukan sebagai ikhwan kita, bukan saudara kita, karena mereka sudah tidak beriman seperti apa yang kita imani. Nah itu, nah ini, maka Allah puji sifat baro itu, sifat lepas tangan dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sehingga mereka cintanya itu tidak sesuai dari apa-apa yang disyariatkan oleh Allah. Kalau Allah sudah menjadikan musuh ya jangan diikutin. Ya jangan diikutin musuh, tidak boleh. Iya. Jelas tidak boleh mengikuti musuh. Bahkan haram mengikuti musuh, haram. Tidak ada mubah kecuali dalam hal berdagang atau dunia, tidak apa-apa. Cuman kalau dalam akidah harus benar-benar jangan ada sikap wala. Masing-masing langsung dinukum kalian din. Masing-masing saja dalam hal akidah. Tapi persahabatan dalam dunia bahwa itu tidak akan bertahan lama, pasti akan terputus. Iya. Di akhirat tidak akan dikumpulkan bersama keluarganya lagi, karena ada syarat di mana dia itu kalau mau bersama keluarganya dalam surat At-Tur ayat 21, surat 52 ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min sayyi kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman serta anak cucu-cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan lagi. Jadi dipertemukan lagi cucu-cucunya, anak-anaknya, istri-istrinya, dengan syarat membangunnya itu dengan keimanan. Dipertemukan lagi dia itu. Mereka itu bertemu lagi di akhirat. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dipertemukannya. Dan kamu tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebaikan mereka. Setiap orang tergadai dengan apa yang dikerjakannya. Nah, ini sebagai faedah membangun keluarga dengan iman. Bahwa membangun keluarga dengan iman ini bisa yaitu keluarga di dunia dan juga di akhirat.
Nah, yang ke-8 penjelasan firman Allah, yaitu di sini juga Syekh Ahmad bin Abdul Wahab menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan kecintaan dan kasih sayang yang dibina oleh orang-orang musyrik di dunia akan terputus sama sekali ketika di akhirat, dan masing-masing dari mereka akan melepaskan diri darinya. Jadi kecintaan yang dibangun kaum musyrikin tidak akan bertahan lama. Di akhirat mereka akan terputus. Karena itu di ayat yang tadi itu Al-Baqarah 166, wara'awul azab, mereka itu melihat azab. Nah, itu orang yang musyrik itu, mereka itu melihat azab. Ya, wataqatta'at bihimul asbab, terputus hubungan di antara mereka dengan sebab mereka tidak membangun hubungan tersebut dengan keimanan. Wara'awul azab, wataqatta'at bihimul asbab. Nah, ini terputus. Nah, ini jelas sekali, dan masing-masing dari mereka akan melepaskan diri darinya. Pasti akan melepaskan diri darinya. Maka bagaimana pastinya ada seseorang yang keluarganya mungkin memang sudah kejadian anaknya yang soleh tapi ibunya tidak soleh, tapi ada yang ibunya soleh anaknya tidak soleh, atau ayahnya soleh tapi anak-anaknya tidak soleh. Terus latar belakangnya memang beda-beda, tapi disitulah bagaimana sudah kejadian. Dan yang ke-9 disebutkan bahwa di antara orang-orang musyrik ada yang mencintai Allah dengan kecintaan yang sangat besar. Maksudnya mereka menyamai kecintaan Allah ini dengan kecintaan kepada berhala-berhala mereka. Nah, di sini ditunjukkan dalam surat Al-Baqarah dan juga At-Taubah, tapi yang lengkap di surat At-Taubah juga. Andadan tandingan-tandingannya itu kalau di surat Al-Baqarah, andadan itu tandingan-tandingannya dicintai seperti mereka mencintai Allah. Ini orang-orang yang musyrik, besar cintanya, tapi dicintai sesama. Ya, cintai sesama, cuma kecintaan mereka. Cuma juga ya. Dan juga ini di surat At-Taubah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, keluarga, harta, kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, itu malah ini lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya. Nah, ini orang-orang yang musyrik, cintai sesuatu dari keluarga mereka, tapi mereka lebih cintainya daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya. Nah, itu orang-orang musyrik. Jadi kalau yang dikatakan musyrik tadi, dia itu mencintai sesuatu melebihi dari cintanya kepada Allah, Rasul, dan jihad. Iya. Jihad. Iya. 3 itu ya. Iya. Perkara cinta ini memang tidak bisa dianggap enteng. Itu riwayat siapa itu? Surat At-Taubah ayat 24. Surat ke-9 ayat 24. Ancaman juga ada seperti ancaman-ancamannya di surat At-Taubah tadi itu ayat 24, termasuk mencintai dunia berlebihan, termasuk musyrik gitu ya. Iya, cintai dunia berlebihan termasuk musyrik juga.
melebihi cintanya pada Allah, Rasul dan jihad. Iya. Karena itu mereka tidak ada pertolongan. Maka Allah firman di ayat 26-nya, wa'adzabal ladzina kafaru, dan azab itu kami timpakan kepada orang-orang kafir. Wadzalika jazaa'ul kafirin. Maka itulah, dan yang demikian itulah bagi mereka balasan bagi perbuatan mereka, orang-orang kafir. Kafir di situ termasuk orang musyrik dan munafik ya. Iya. Hanya orang Nasrani Yahudi aja kan. Iya, musyrik, munafik termasuk kafir. Ya. Iya. Enggak, soalnya kan orang-orang kafir itu identiknya itu dengan Nasrani Yahudi aja, tanpa memasukkan musyrik dan munafik. Yang musyrik mah jelas kafir, karena di surat di Al-Quran juga bahwa diterangkan bahwa mereka itu jadi tidak akan Famayusik billahi faqad iftara isman mubina. Di surat An-Nisa itu jadi tidak akan keluar dari neraka. Tentunya kalau tidak akan keluar dari neraka, artinya kafir orang yang musyrik itu. Oh gitu. Iya. Tidak akan keluar dari api neraka. Tidak akan. Musyrik itu tidak akan keluar. Karena telah menyekutukan Allah. Gitu. Ya. Kalau orang munafik sendiri, jelas itu mah paling dasar ya. Dasar dari api neraka. Ya. Ini ada dalam surat An-Nisa. Ya. Tapi kan semua dosa akan diampuni Allah. Apakah yang munafik itu akan yang munafik ya kalau bertobat di dunia mah, kalau di dunia bertobat berarti dia diampuni. Tapi kalau dia tidak bertobat tidak akan diampuni. Termasuk musyrik itu. Termasuk musyrik itu juga. Kan, itu kan untuk orang Islam, orang Islam kan pasti ada proses untuk sebelum ke surga itu ada siksa dunia, siksa kubur dan siksa nanti di neraka gitu kan prosesnya itu kan. Terus saya di hadis Bukhari Muslim saya baca di kontemporer Pak Mamdulina ya Bukhari Muslim bahwa semua orang Islam meskipun keimanannya sedikit itu masuk surga. Iya. Beda apakah orang musyrik munafik itu masuk ke sana enggak sih? Enggak. Orang musyrik atau orang munafik, justru orang munafik mah dia kafir tapi tidak menampakkan kekafirannya. Tapi kalau orang-orang yang musyrik itu jelas-jelas menyekutukan Allah. Itu makanya itu mungkinnya arti munafik dan musyrik di situ yang benar-benar tulen 100% sebenarnya. Iya. Dan musyrik yang tulen banget gitu. Iya, tapi musyrik mah dalam Al-Quran juga tidak akan keluar dari neraka. Jelas akan terus jelas. Jadi ini surat An-Nisa ayat 108 kalau salah. An-Nisa kalau ini surat An-Nisa teh surat An-Nisa apa yang bahwa orang musyrik itu tidak akan diampuni. Itu kayak satu pagi itu ya apa Allah itu tidak akan diampuni. Emang iya. saya pernah mendengarnya sih. Iya, tidak akan diampuni. Menyebutkan Allah, tapi kalau dia tobat Ya kalau di dunianya tobat sebelum kematiannya. Iya. Nah ini mana sih? Apalagi ayatnya teh. Ya wa may yusyrik billahi faqad iftara isman mubina. 48, An-Nisa 48. Nah, benar An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena persekutukannya atau syirik. Dan Dia mengampuni dosa-dosa yang di bawahnya yang selain dari syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguhnya dia telah berbuat dosa yang besar.